Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan pelajaran IPS dan IPA. Yuk simak bersama materi pelajaran kita hari ini. Negara kita, Indonesia, terdiri dari beberapa pulau, dan dari pulau-pulau tersebut akhirnya terbagi menjadi beberapa provinsi. Dari provinsi-provinsi tersebut memiliki berbagai keragaman budaya, misalnya dari segi pakaian adatnya, rumah adat, tarian tradisional, bahkan senjata tradisionalnya juga berbeda-beda dari berbagai provinsi yang ada. Provinsi yang pertama ada Nanggro Aceh Darussalam, kedua Sumatera Utara, 3 Sumatera Barat, 4 Riau Pekanbaru, yang kelima Kepulauan Riau, yang keenam Jambi. Provinsi-provinsi tersebut memiliki berbagai keragaman, misalnya Provinsi Jambi, pakaian adatnya adat Jambi, tariannya tari sekapur sirih, dan senjata tradisionalnya adalah keris. Selanjutnya, ada Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kemudian selanjutnya ada Provinsi Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yang ke-19 ada Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Kemudian selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku. Kemudian ada Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara. Itulah tadi berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi dan setiap provinsinya memiliki keragaman-keragaman budaya yang berbeda pula. Selain rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan tarian tradisional, keberagaman-keberagaman yang ada pada provinsi di Indonesia juga terdapat pada makanan khasnya. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit di daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Dari keragaman-keragaman tersebut, kita dapat mencoba makanan-makanan khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut ini adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama ada sego jamblang, yang artinya nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Sego jamblang ini adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi jamblang terdiri dari nasi, sayur, sambal, telur, dan daging. Selanjutnya ada nasi pecel. Apakah anak soleh-soleha pernah makan nasi pecel? Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian makanan khas selanjutnya ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Lontong sayur terdiri dari lontong, kuah, sayur, telur, toge, dan kerupuk. Selanjutnya ada yang namanya nasi krawu. Nasi krawu ini adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Nasi gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta.
Nasi gudeg ini terdiri dari nasi dan sayur yang terbuat dari nangka, kemudian ada telur, sambal, dan lauk-lauk lainnya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Misalnya penjual sate, ketika menjajakan makanannya, penjual sate berteriak, "Sate, sate!" Apakah anak soleh-soleha masih ingat bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah Ananda sifat-sifat bunyi lainnya? Makanya ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan dari percobaan ini adalah membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya, yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Jawabannya terdengar ya anak soleh-soleha. Kemudian minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu masih dapat mendengar bunyi detakan jarum? Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Kemudian, bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Seperti pada piring kaca yang tadi pada percobaan. Kemudian yang ketiga, bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti gabus, kapas, dan spons. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah perbedaannya? Nah, sekarang ayo kita pelajari bersama. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua, penyerapan bunyi.
Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Macam-macam bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Itulah materi pelajaran kita hari ini, muatan IPS dan IPA. Untuk tugas hari ini, silahkan Ananda tuliskan pakaian adat, tarian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, makanan khas dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.